OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ane. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton dan pendengar OPS, obrolan pemuda sana sini. Bagi penonton dan para pendengar OPS, apa yang sedang dicita-citakan bulan ini mudah-mudahan bisa tercapai. Amin, amin. Dan dilaksanakan gitu ya. Dilaksanakan dan dilancarkan semua aktivitasnya. Sobat muda-mudi, kita ketemu nih sama Om Jibril. Bukan Ijroil. Bukan itu ya, tadinya mau ditanya. Jibril punya temannya siapa? Sebutin. Kalau ketemu Jibril masih siap ya? Insya Paling Allah. jadi nabi kan? Paling jadi. Kalau ketemu Ijroil, Ya, tamat riwayat. lalah. Om Jibril, apa kabar Ya, Om? Alhamdulillah baik. Kemana Kang Adi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Harus selalu dinikmatin. Semangat terus ini OPS keren sekali. Alhamdulillah. Ya. Obrolan pemuda Sana sini. Kita obrolin apa aja. Om Jibril apa sih panjangannya teh? Abdurrahman. Jibril Abdurrahman. Amsa itu nama bapak saya. Hah? Jadi Jibril Amsa itu nama Amsanya itu bapak saya. Oh, nama bapak. Jadi Ibnu Amsa itu anaknya bapak Amsa. Oh, Jibril Ibnu Amsa. Gimana sih? Pokoknya Jibril Abdurrahman weh. Oh, oke. Siap. Pak Belin. Masih. Sawadikap. Jibril Abdurrahman. Om Jibril. Sibuk apa, Om? Akhir-akhir ini, gitu. Akhir-akhir ini sebenarnya lebih ke sibuk kerja ya. Sibuk kerja ya? Sibuk kerja, terus jadi fotografer dan juga jadi suami yang baik. Oh iya, baru menikah di beberapa bulan ke belakang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan seorang putri dari Tasik juga ya? Oh iya dong, Mojang Tasik. Mojang Tasik, bukan Mojang Ciamis. Bukan, Oh. Mojang Priangan asli. Kemarin yang Ciamis ya? Om, Barbar isu dari kapan terjun ke ini di luar kerjaan ya? Tadi fotografer, dari kapan terjun ke fotografer? Kalau ngomongin tentang dari kapan terjun Terjun, ke fotografer, jadi fotografer gitu. Sebenarnya dari sejak remaja pun, dari sejak aliyah SMA, itu saya sudah tertarik dengan fotografi. Meskipun misalkan dulu untuk jadi panitia ya, jadi ketua panitia, tetap yang dipegang itu kamera. Karena saya emang tertarik ke dunia fotografi, videografi dan Jadi sebagainya. kalau kegiatan di ketua panitia gak bisa diam, terus Nggak ya? bisa diam, tetap Dikomentasi. Saya tuh suka sekali karena saking sukanya. Nah, awal mula kan dari remaja, dari aliyah. Titik tolaknya, saya suka nih. Pasti ada sebab lah gitu. Ada. Dari mana tentu. gitu? Nah, saya kan dari kecil sampai aliyah itu ada di Tasik ya, di kampung halaman saya. Nah, ketika mau kuliah, datang ke Bandung, dan di sini tuh lagi hype-nya orang-orang suka foto. Oh. Saya pikir ini kesempatan saya buat belajar foto ya. Belajar dari sana sini, ternyata teman-teman juga suka foto. Nah, waktu kuliah dikenalkan dengan seorang lebih senior sebenarnya, tapi waktu itu sekelas. Namanya Pak Taufik Rahman. Sekarang itu ketua komunitas fotografi Bandung Selatan. Komunitas fotografi Bandung Selatan. Pak Taufik Rahman deh. Pak Taufik Rahman itu. Nah, beliau itu suka bawa kamera. Pak, nyoba dong motretnya kayak gini. Diajarin lah sama Pak Taufik. Pak Taufik. Iya, Pak Upik kita panggil. Panggilannya Pak Taufik. Tapi itu terjadi setelah suatu hari, ini mundur lagi ya, lagi. Suatu hari lagi ada kegiatan, ada orang yang bawa kamera tuh motret ya. Saya bilang ke dia tuh, cewek deh, teh nyobalah megang kamera. Iya udah, cina, iya mah keruksak cina kamera nak. Padahal dipakai. Ngomongnya embung gitu. Saya tuh sakit hati di situ asli. Oh. Tinggalikeun orang bakal jadi fotografer suatu hari nanti. Bener. Asli hari ini. Sampai hari ini jadi fotografer. Setelah berawal berproses dari yang cukup panjang. dendam. Dendam, asli dendam, Tapi banyak dibuktikan dendam. tapi dendam yang baik lah. Ya, karena banyak orang yang sukses itu karena dendam. Saya harus nyari dulu dendam ya. Ya, dendam misalkan karena saya miskin saya harus kaya raya. Sekarang saya misalkan jelek saya harus operasi plastik. Enggak juga Kerja. Jadi fotografer. Jadi berarti udah lama lah dari alias sampai sekarang. Tapi mulai serius memang dari 2018 awal mungkin ya. 2018 awal karena saya waktu itu baru punya uang. Saya azam yang saya sudah
simpan dari dulu. Saya mulai nabung dan beli kamera, dan dari situ saya mulai belajar fokus di fotografi. Meskipun sambil kerja ya. Tetep fotografer nggak bisa dihilangkan. Ya, sampai-sampai bawa kamera ke tempat kerja sama teman-teman gitu ya, di kantor kayak gitu. Terus hasilnya dikasihin Ya, dikirim-kirim. sama nomor rekening. Lu portofolio itu nggak cari uang dulu. Oke, buat portofolio kita. Tapi kan ada ilmunya. Om Jibril ini nggak kuliah nggak belajar terkait pendidikan formal lah terkait fotografi. Gimana itu caranya? Otodidak atau belajarnya gitu? Hari ini kan kalau kita belajar sudah banyak channelnya, termasuk channel di online dan sebagainya. Oh iya, sumber informasinya banyak ya. YouTube, ya dan sebagainya. Tapi yang paling berpengaruh bagi saya adalah komunitas, Kang. Komunitas. Komunitas itu sangat berpengaruh karena apa? Ada praktek langsung, ada koreksi langsung, ada juga sharing-sharing Sharing komunitas. lingkungan ya, Iya. berarti yang membuat bisa terus upgrade diri. Kadang kan kayak gini, kalau kita nonton di YouTube, ini kok orang bisa kayak gini. Saya sudah ikutin tutorialnya, Belum. tapi kenapa nggak sama gitu. Pas sharing dengan teman-teman di komunitas, diceritakanlah seperti ini, pasti ada kayak gini. Kang, ini ada keliru di sini, coba kayak gini. Oh, Ternyata coba, oh iya bener kayak gini. bisa jadi yang membedakan fotografer yang nggak ikut komunitas sama yang ikut komunitas ada bedanya lah gitu ya. Iya. Bisa jadi gitu kan. Informasi juga nih buat sobat muda-mudi, Om Jibril ini ketua komunitas fotografer muslim. Betul. Betul? Sekarang. Sekarang. Ini periode organisasi kedua itu saya ketuanya. Oh, generasi kedua. Ya, Oh, ketua fotografer muslim. ya. Ini se-Bandung atau nasional atau dunia? Jadi saya ceritakan dulu fotografer muslimnya. Tapi fotografer muslim followersnya udah 6.000, banyak pisan. Alhamdulillah, berarti. Tapi anggotanya banyak juga. Jadi begini, saya ceritakan ya. Oh, boleh. Saya ceritakan Siap. kenapa fotografer muslim bisa ada. Jadi fotografer muslim itu ada dari idenya Kang Ade Bayu Indra. Kang Ade Bayu Indra ini senior wartawan, senior jurnalis ya. Dulu di Pikiran Rakyat. Nah, beliau ini hijrah lah intinya mah, dan ingin membersihkan foto-fotonya dari hal-hal yang negatif. Misalnya kan kalau orang-orang itu dulu itu sering, kalau bukan dulu sekarang, sampai sekarang juga sering motret-motret misalkan wanita yang Model. lah itu vulgar sekali. Oh, salah bilangnya tuh. model. Apa ya, wanita-wanita yang tidak Ya, tertutup lah. iya, yang tidak tertutup. Nah, sehingga beliau bilang saya tuh selalu resah ketika melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Keren kan itu. Jadi ada tagline-nya, motret berkah tanpa resah. Nah, Ulangi, motret berkah tanpa resah. Motret berkah tanpa resah. Ya. Itu jadi jargon atau tagline dari fotografer muslim. Fotografer muslim, betul. Oh, yang Dari buatnya situ. pun Kang Ade itu. Kang Ade founder. Bayendra, ya. Kemudian beliau bertemu dengan, karena memang sudah berteman, kemudian ngobrol mungkin dengan Kang Ricky Martin. Kalau tadi Kang Ade itu dulu di Pikiran Rakyat, Kang Ricky Martin itu sekarang masih aktif di National Geographic Indonesia. Oh, yang Termasuk motoin founder. hewan-hewan gitu. Iya, betul. Terus sama Kang Budi Sugandi juga, mungkin tahu lah ya. Iya. Dan sebagainya, sampai dibentuklah. Awalnya sebenarnya buat akun doang, akun pribadi, kemudian akun pribadinya itu dilirik oleh teman-temannya, kemudian bilang, dah kita bikin komunitas aja. Oke, nah akhirnya dari situ. Itu tahun berapa? Berarti Sebenarnya belasan. masih baru 2018, 2019-an lah. Oh, baru-baru ya. Masih baru. 5 tahunan lah ya. Ya 5 tahunan. Jadi ya gitulah, ada dinamika dan sebagainya, sehingga di tahun kemarin saya ditunjuk, sebenarnya bukan dipilih, Kang. Ditunjuk tapi banyak kan yang nunjuknya gitu. Ditunjuk. Mungkin ada hal yang dilihat oleh teman-teman waktu itu, Iya. supaya saya memimpin. Nah, memang belum optimal karena kita baru sembuh dari COVID, Oh, vakum dulu waktu itu. vakum dulu, dan ada beberapa kegiatan yang berlangsung sampai sekarang. Dan sekarang anggotanya itu ada 214 anggota dari seluruh Indonesia. Jadi bukan di Bandung saja. Oh, Nah, yang uniknya adalah pendaftarannya itu tidak random. Jadi orang harus daftar dulu via Google Form. oh, nggak sembarang orang bisa masuk. Ya, harus di screening dulu. Karena apa? Ini kita ngomongin tentang sebuah nama, fotografer muslim. Di mana ada idealisme yang harus dijaga di situ. Ya. kan?
visi harusnya dijaga juga visinya gitu kan. Iya. Tadi motret berkah tanpa resah gitu kan. Terus berarti ada syarat-syaratnya dong. Bisa jadi nanti teman sobat muda-mudi nih yang suka motret tapi iya ya saya motretnya resah wae nanya Iya. gitu kan. Oh, bisa jadi kan pengen gabung tapi bingung gitu kan. Karena Iya. melalui screening juga. Apa syarat-syaratnya nah? Sebenarnya yang pertama dipastikan kita interest terhadap dunia fotografi ya. Tapi bukan berarti Anda harus punya kamera. Bukan berarti Anda harus fotografer juga. Karena kan dunia fotografi itu luas. Ada yang misalkan gini, kita ngomongin tentang food photography. Food photography itu setidaknya kita bisa berpotensi ada 3 orang yang ahli dalam food photography. Sebagai fotografer, sebagai stylist makanan, dan sebagai asisten. Oh iya. Asisten itu nggak sembarangan juga. Yang nempatin lampu di sebelah mana, dan sebagainya. Gitu kan. Memang harus ditata juga gitu kan. Iya. Jadi 3 itu yang mestinya, bukan yang mestinya. Setidaknya itu bisa jadi potensi di dalam sebuah tim untuk food photography. Gitu. Dan fotografer muslim bukan hanya untuk yang punya kamera dan berprofesi fotografer untuk bisa gabung. Gitu yang kan, penasaran juga, yang interest doang gitu. Ayo kita join. Gitu. Terus di dalam fotografer muslim ini kan ada komunitas, pasti ada apa namanya teh kegiatan atau berkumpul. Itu kegiatannya apa aja gitu, Om? Hari ini memang belum ada lagi yang rutin. Yang rutinan gitu kan. Yang rutin, tapi ada beberapa main idea atau ide-ide besar yang memang dilakukan. Yang pertama tentang update konten di Instagram, tentunya update konten yang positif, yang memang sesuai dengan idealisme kita. Yang kedua ada sharing session. Kami 2 bulan sekali itu mengadakan pertemuan. Itu untuk upgrade skill Para anggota lah gitu. Iya, anggota. Bahkan kalau kemarin bulan kemarin kalau nggak salah. Oh, baru-baru dong. Awal bulan September. Ya baru-baru. Ya, masih baru. Awal bulan September kita ngadain workshop food photography, itu terbuka untuk umum bahkan. Oh, bukan hanya untuk anggota. Iya, terbuka untuk umum. Dan itu yang mengisinya pun member kami gitu yang memang profesional di situ. Iya. Terus ada lagi tadi sharing session ya. Kemudian hunting bareng. Oh, hunting bareng. Hunting bareng itu kan sambil praktek kan ya. Sambil Iya, praktek sambil jalan-jalan itu kan seru-seruan aja lah sebenarnya. Tapi semua hal yang besar itu berawal dari hal kecil ya. Hunting doang, tapi nanti dari hunting sini kita dapat ide apa tuh. Ya. Gitu. Yang sambil jalan gitu kan. Yang mahal itu kan ide. Tapi kan kalau diam di rumah nggak ada ide. Jadi mending hal yang kecil dulu, kita hunting yuk, ke sini yuk. Gitu. Terus kita tuh punya program namanya FM Ghost to Pesantren atau Ghost to School. Fotografer muslim Ghost to Pesantren atau itu sifatnya apa tuh? Sosialisasi atau apa? Edukasi. Oh. Kita ngelatih teman-teman misalkan siswa-siswi atau santri-santri yang memang interest di bidang fotografi. Kita datang misalkan, kita pernah ke Purwakarta. Ke sekolah pesantrennya itu? Pesantren. Ustaz Dudi Mutakin. Oh, apa namanya teh? Ya, saya lupa lagi namanya. Kesana pernah kita sharing 1 hari full di sana, dari pagi sampai sore di sana. Dan kita juga pernah ke Tasik. Alhamdulillah kita pernah sharing juga di salah satu pesantren di Tasik. Dan ternyata memang di pesantren pun interestnya terhadap fotografi itu sangat luar biasa sekali. Si santri-santri pun ikut terlibat gitu kan? Ya, ikut terlibat. Dan dari situ kita pun bisa melihat gitu. Screening, ternyata santri juga banyak yang punya ide fotografi dan memang sudah punya bakat gitu secara alami. Oh, gitu. Secara naluriah udah punya dapat. Karena berbicara fotografi teh kan esensi atau apa ya gitu kan? Bukan hanya sembarang foto mungkin ya. Gak tahu, kalau saya kan gak tahu, gak paham gitu kan. Ya, setiap karya seni kan Kang, gini, setiap karya seni itu memiliki pesan masing-masing dalam, misalkan kalau lagu itu dari liriknya, kemudian lukisan itu dari setiap goresannya, foto berarti dari apa yang ditampilkan dalam semua foto itu. Nah ini Kang, sebelum nanya dulu nih ada air TGM. Air kesehatan, air kesehatan. Bukan air kesetanan. Air kesehatan. Alhamdulillah, insyaallah. TGM 99. TGM 99. Tapi ini apa? Saya sering nemu ini. Oh gitu?
sesuai dengan jargonnya Saban Ngariung TGM nimbrung. Jadi di mana ada Di riungan? mana ada riungan, di Nimbrung sana we. ada TGM. Bismillah ya. Kang pernah ada kejadian atau capaian Akang dalam dunia fotografi apa gitu? Saya pernah, gini gimana gitu yang nggak pernah bisa dilupakan gitu. Ya itu dia tadi yang tidak bisa saya lupakan adalah balas dendam saya di masa lalu. Yang tadi si cewek itu. Ya, bahwa suatu hari saya bisa jadi fotografer bahkan lebih baik dari dia, dan memang saya yakin saya sudah lebih baik dari dia. keren. Iya, soalnya dia sekarang jadi ibu rumah tangga dan emang nggak jadi fotografer. Buat teteh-teteh yang nggak meminjamkan kameranya nih, lihat Om Jibril sekarang. nyesel loh. Tapi saya kan aktif itu bukan di satu komunitas saja, Kang. Oh, bukan hanya di fotografer muslim. Ya, jadi saya karena kerja di Telkom Group lah, katakan boleh. Saya ikut komunitas fotografi Telkom. Saya juga. Oh, ada juga komunitas di. Ada khusus. Nah, justru saya punya prestasi itu di situ. Oh, dapat apresiasi dari Telkomnya gitu. Ya, jadi ada salah satu event, kemudian saya coba masuk di situ dan alhamdulillah jadi 10 besar lah. Oh, kejuaraan itu. Ya, gitu. Sebenarnya saya bukan atlet ini. Bukan atlet Bukan kamera. atlet foto ya. Jadi nggak pede gitu. Tapi waktu itu pas dicoba, alhamdulillah ternyata dapat apresiasi juga. 10 besar se-Indonesia kan? Se-Indonesia. Terus tadi kan aktif di beberapa komunitas juga kan? Ketemu dengan beberapa macam manusia lah, gitu kan, orang. Tapi kan fotografer ini ada muslim nih, ada nama muslim, fotografer muslim. Ketika saya beranggota di sana, ada nggak larangan-larangan atau pantangan bagi tiap anggota? Misalkan tadi nggak boleh moto sesuatu yang Misalnya nggak boleh moto babi gitu, ada kerah haram babi. misalkan kalau misalkan kedapatan anggota moto itu babi misalkan dikeluarkan, ada punishment. Sebenarnya begini ya, fotografer muslim itu tidak sekeras itu. Jadi statusnya himbauan, tapi diusahakan tidak melakukan hal seperti itu. Karena bagaimanapun juga idealisme kita sebagai muslim sebaiknya dijaga untuk keridhaan Allah kan gitu. Iya betul. Jadi bukan hanya langsung larangan gak boleh, tapi ditanam setiap berkumpul nih gitu kan, sharing gitu kan, dikuatkan juga ruhaninya lah. Tetap lebih persuasif gitu. Karena kan sibgoh, atau kalau dalam bahasa agama itu kan sibgoh gitu. Tapi kalau apa bahasa kita tuh? Apa? Sibgoh kan apa? Doktrin. Jadi doktrin itu ada yang bisa dimasukkan secara frontal, ada yang persuasif juga kan. Nah, kita mencoba untuk secara persuasif pendekatannya, dan setidaknya mengingatkan bahwa ya kita ini muslim loh, ini yang Allah ridhoi. Terus memang mengkampanyekan fotografer muslim itu nggak bisa sekali gitu kan, maksudnya fotografer muslim gabung ke komunitas, kelompok beberapa komunitas gitu kan. Terus juga apa namanya fotografer muslim arahnya ke depannya seperti apa gitu kan. Iya, harapannya fotografer muslim nih selaku ketua. Siapa ketua? Ini ide original saya. Oke. Ini sebenarnya ide original saya. Dan ini sudah saya sampaikan kepada pengurus di sebelumnya, bahkan ke founder pun. Ada cita-cita bahwa fotografer muslim nanti suatu hari mempelopori hukum fikih fotografi. Hari ini belum ada. Belum ada. Saya belum menemukan setidaknya. Fikih fotografi. Fikih fotografi. Jadi itu kumpulan fikih atau hukum-hukum yang berbicara tentang fotografi itu dalam Islam itu harus seperti apa. Oh, jadi istilahnya mah fotografer muslim memprakarsai atau menjadi pelopor pembuat panduan foto dalam Islam gitu. Setidaknya seperti itu. Oh, tapi keren itu kan. Soalnya MUI pun pernah mengeluarkan buku kalau tidak salah, panduan seni dalam Islam. Nah, kan itu ada ya tahun 2019
2019 Kalau nggak salah sekitar tahun-tahun sekarang 2019 2020-an lah gitu. sebelum Covid ya waktu itu. Saya tahunya 2021. Udah Covid kan? Saya tahunya Udah Covid. 2021. Saya ingat waktu itu kegiatan di BCH, kemudian adalah kegiatan itu dan disampaikan bahwa MUI baru mengeluarkan buku itu. buku itu ya, berarti fotografer muslim lebih spesifik lagi. Ya, betul. Oh, apa sih ya penerangan jadi fotografer misalkan? Itu tadi ngomongin tentang ini hubungannya dengan antar manusia seringkali ya. Mengekspos sesuatu. Istilahnya kita tuh dapat nanti suatu hari kalau memang sembarangan kita dapat katanya dosa jariah gitu kan. Oh, Dosa yang berjangka panjang. Yang bahkan mungkin setelah kita mati pun itu masih ada dosanya gitu ya. kan liar gitu di akhirat ya. Iya orang dosa kunaon gitu. Orang di gendiro itu kunaon gitu. Ke malaikat ternyata gara-gara foto ini gitu. Oh, maka dengan demikian lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati. Ya, gitu. Ini kopi dulu. Aduh. Ini kopi terbaik. Ini kalau nggak salah dari Mabes Kopi. Iya, kopi terbaik dari Mabes Kopi. Alhamdulillah. Nikmat kan? So creamy. Tapi masih ada pahit-pahitnya karena kopinya. Karena kopinya. Tapi dari yang pahit itu apa? Jadi lebih kerasa manisnya. Karena ada yang pahit. Spabilit lah. Om, buat teman-teman atau fotografer muslim bikin kelas atau boleh. Kita tuh terbuka sharing session kita tuh. Misalkan harus menghubungi ke mana, ke siapa gitu. Teman-teman yang mau join fotografer muslim, silakan cek dulu saja di Instagramnya ya. @fotografermuslim. Fotografer pakai F ya, karena bahasa Indonesia. Bukan pakai P. Enggak. Oke, fotografer muslim. Nanti silakan DM saja di sana. Nanti akan ada balasan admin yang memang memandu teman-teman sekalian. Nah, pesannya terakhir pesannya ke teman-teman yang baru. Soalnya karena kan awal hobi nih. Ada waktu itu kayak sempet ikut ke teman yang komunitas foto daerah Cimahi ya. Itu teh ada event foto klasik katanya. Foto motor klasik. Gabunglah ikut foto motor klasik. Pas ke sana lah kayak ada makhluknya gitu, bukan hanya motor gitu kan. Tapi karena pertama kali excited, ya dia pun foto-foto gitu kan, kemudian diupload juga buat tadi portofolio gitu. Ya. Nah, gimana pesan buat yang khususnya lah buat lebih menjaga gitu? Kalau saya sedikit bingung sebenarnya ketika orang yang memotret misalkan wanita ya yang dengan alibi bahwa itulah karya seni, kemudian wanitanya itu istilahnya katakanlah ditelanjangi lah gitu ya, meskipun tidak 100% gitu ya. Dengan alibi bahwa dia itu sedang berkarya seni, karya seninya di sebelah mana, Kang? Gitu. Tapi itu kan asumsi pribadi ya, terserah karena seni itu subjektif. Terus gimana ngejawabnya, kan kata orang teh kan cuma foto-foto doang, jepret-jepret doang gitu. Sebenarnya gini ya, sesuatu yang saya bilang kan, sesuatu yang besar itu berawal dari hal yang kecil. Jangan menyepelekan dosa lah istilahnya gitu. Nah itu tuh perlu dicatat teman-teman ya. Jangan menyepelekan hal-hal yang negatif. Jangan menyepelekan hal yang negatif gitu. Karena dari negatif yang kecil nanti kebiasaan jadi besar. Oh, terus ditumpuk gede. Bukan bukan tidak mungkin dari foto-foto lama-lama nyaman gitu sama model gitu kan. Oh, tidak sedikit kayaknya pernah terjadi ya. Kalau saya enggak. Serius, saya itu bukan menghindari, awalnya bukan menghindari model, tapi enggak ada yang ngajak kalau motor. Karena saya berjenggot, nama warna gitu radikal, cenah ini mah radikal gitu. Tapi mungkin itu cara Allah menyelamatkan saya dari modeling. Iya, alhamdulillah. Om. Enggak, berarti itu banyak sekali pesan-pesan bagi para pemula ya, bisa jadi pemula karena excited, ikut sini ke sini. Jangan menyepelekan hal yang negatif lah gitu kan, bisa jadi ya tadi udah digendir gitu, dosa jariah gitu. Setidaknya kalau memang mau motret model, pilih dulu modelnya yang tertutup dan tidak terlalu terekspos. Kalau untuk belajar ya, kalau untuk belajar saya
menyarankan lebih tertutup saja. Misalkan laki-laki lah. Iya, iya. gitu kan. Iya, iya. Lebih enak kan? Iya, iya, betul. Banyak juga kan model laki-laki yang justru lebih enak dipoto. Lebih enak untuk dipoto. Iya, karena orang kan fotogenik gitu ya. Iya, Ada iya. orang yang fotogenik. Ada orang yang misalkan saya jadi model pas kita coba untuk motret kok kayak gini gitu. Nggak enak Nggak enak. di foto tuh ya. Posenya kaku dan sebagainya itu kan. Tapi ada juga misalkan orang yang memang flawless aja, enak aja kalau di foto itu. Padahal dia nggak pose atau apa. Padahal cuman leleh-leleh doang, cuman gini doang. Aduh, Kurang ya, sekurang gitu kan. Ya, berarti Om Jibril makasih nih atas waktunya di Makassar. Makasih nih atas Semangat nih. waktunya. Duh, ini kopinya enak nih. Boleh dilanjut. Mabes kopi. Jadi lo mau ngopi lagi dong. Jauh-jauh nih dari Tasik ke studio OPS. Gak apa-apa tuh biar kelihatan. Oh iya, wow gitu. satu lagi tadi Nah, program yang FM itu ada satu yang sampai sekarang masih berjalan, ada namanya Wakaf Motret. Ah, wakaf motret. Ya, Maksudnya? ini fikihnya pakai fikih wakaf profesi ya. Hah? coba. Jadi Jelasin. kita mewakafkan diri untuk melakukan pemotretan atau video syuting video untuk kegiatan-kegiatan majelis taklim ataupun kegiatan misalkan asatiz yang Oh, iya, memang iya. membutuhkan exposure. Di Kemudian tengah-tengah exposure. digital gini ya. Tapi misalkan mereka itu kurang dana ya. Yang bayar ustadz gitu cukup misalkan gitu. Kemudian fotografer. Kemudian fotografer gitu. Jadi kita membuka kesempatan itu untuk teman-teman di majelis taklim ataupun komunitas remaja masjid dan sebagainya. Tapi ingat ya catatannya bahwa ini adalah wakaf dan tidak dipungut biaya. Hanya saja jangan disalahgunakan. Oh, paham. Tadi apa namanya? Wakaf Motret. Ya, wakaf Motret FM. Wakaf Motret FM. Wah, keren. Dan insya Allah itu adalah kami adalah pelopor di kegiatan ini. Nggak ada Sudah yang terbukti. belum ada yang bikin itu ya. Ya. Wakaf. Bisa apa ya? Kalau misalkan aduh pengen diekspos atau apa, bisa langsung dan ya asal tadi dengan catatan jangan sampai disalahgunakan. Yep. Karena bisa jadi zaman sekarang ada ya saja yang menyalahgunakan Betul, gitu. betul. Ya, sukses terus untuk FM-nya dan juga FM tuh tergabung di BF, Bandung Youth Forum. Bandung Youth Forum miliknya atau yang diprakarsai oleh Dispora Dispora Kota Kota Bandung. Bandung dan salah satu member lah. Ya, Salah satu member betul. atau pengurus Dan juga. salah satu member termuda kalau FM itu. Oh, baru Salah gabung satu gitu. member termuda iya, karena kan yang lain sudah dari 2015 2016, FM baru datang 2018. 2018 baru gabung ke BF, Ya. Bandung Youth Forum. Berarti secara legalitas atau misalkan keabsahan komunitasnya ini sudah diakui oleh Pemkot lah. Siap. Karena berada di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga gitu kan. Sukses untuk FM-nya semakin menyebarluaskan kebaikan melalui Instagram FM-nya dan juga melalui potret-potretnya gitu kan. Kita ketemu lagi dengan Om Jibril dengan pembahasan apa aja sih yang ada di BYF. Waduh. Emang ada berapa banyak komunitas sih di BYF? Waduh. Karena bisa jadi sangat banyak dan bervariatif gitu kan. Insya Allah, nanti saya tanya dulu ke senior. Siap. Itu mungkin pertemuan kita dengan Om Jibril. Terima kasih Om Jibril, jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita disehatkan terus dan Amin, bisa amin. jalan dakwah itu bisa saja di mana saja. Ya. Melalui fotografer, melalui videografer dan melalui apapun. Siap. Bisa dijadikan ladang-ladang dakwah. Tergantung dari sikap kita, tujuan kita mau dipakai. Dari kamera ini bisa menjadi sebuah ibadah, sebuah amalan kan? Ya. Dikarenakan Pisau bermata dua. pisau bermata dua sedang kamera teh. Kita mau tahu sesuatu, tujuannya apa dan apa yang dipotretnya, bisa jadi hasilnya itu. Ya. Kita ketemu lagi nanti di OPS, obrolan pemuda sana sini. Afternoon kan. OPS, obrolan pemuda sana sini.